Hai calon sultan, cerita ini terinspirasi dari komen ini ya. Makasih buat kamu yang udah ngirim ide ini untuk dijadiin cerita. Buat kalian para calon sultan yang ide mau dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah ide-ide menarik kalian. Selamat menonton guys! Selamat siang Bu Isabel. Siang asisten. Kamu kenapa asisten? Kok kayak panik gitu sih asisten? Ada berita yang sangat menggawatkan sekali Bu Isabel. Gawat kenapa asisten? Mengenai apa sih? Ada klien yang batalin kerja sama proyek. Itu mah nggak apa-apa asisten. Duit saya juga udah kebanyakan. Bukan itu Bu Isabel. Kalau masalah itu saya yakin sekali Bu Isabel. Kalau Bu Isabel nggak bakal marah. Terus apa asisten? Kamu tenang dulu ya asisten. Tarik nafas. Buang nafasnya. Bu Isabel, saya sedang serius Bu Isabel. Bercanda sedikit asisten. Emangnya kenapa sih asisten? Kok tiba-tiba banget sih ada berita gawat? Jadi begini Bu Isabel, saya baru saja mendapatkan informasi kalau akan ada ancaman serius terkait bisnis skincare-nya Bu Clara Merona. Ancaman? Siapa yang berani mengancam bisnis skincare-nya Clara? Saya baru saja mendapatkan informasi kalau ada orang yang baru saja pindah ke negara ini Bu Isabel. Orang ini menjalankan bisnis ilegal dengan cara menjual skincare abal-abal. Skincare abal-abal? Gimana itu konsepnya asisten? Jadi begini Bu Isabel, orang ini menjual skincare dengan harga yang sangat murah sekali, di bawah harga pasaran. Tapi bahannya itu tidak jelas Bu Isabel. Sudah banyak sekali orang yang curiga dengan bisnis ini. Tapi orang ini selalu lepas dari jeratan hukum Bu Isabel. Kamu tahu nggak asisten, siapa orang di balik semua ini? Jadi, orang itu adalah bos perusahaan kosmetika tersebut yang menjual skincare abal-abal dengan bahan yang tidak jelas. Dia adalah Miranda Amara. Miranda Amara? Dari informasi yang saya tangkap Bu, orang ini adalah orang yang paling susah ditangkap oleh kepolisian. Dan dia selalu lolos dari jeratan hukum yang menimpa dia. Kalau kayak gini, kasusnya agak susah ya asisten. Benar Bu Isabel, saya sangat khawatir sekali kalau orang ini akan menjadi saingan utamanya Bu Clara dalam menjalankan bisnis skincare-nya. Jadi bagaimana Bu Isabel? Apakah Bu Isabel akan melakukan sesuatu? Saya siap membantu Bu Isabel kapan saja. Untuk sekarang, kita nggak bisa ngapa-ngapain asisten. Kok begitu Bu Isabel? Kita soalnya nggak punya kenalan di kepolisian. Bahkan pejabat tertinggi di negara ini. Pak Kelvin itu bagaimana Bu Isabel? Hadiahnya Bu Clara, dia kan petinggi di kepolisian Bu Isabel. Kelvin dia sudah diturunkan jabatannya asisten. Kenapa begitu Bu Isabel? Semenjak Clara bercerai dengan Yudi, Kelvin memutuskan untuk berubah menjadi orang yang baik. Dari situ, dia sudah tidak mau lagi mengurus sesuatu yang haram di kepolisian, seperti kasus korupsi dan mengurus bisnis ilegal. Makanya seperti yang kamu tahu asisten, dia diturunkan dari jabatannya. Dia digantikan oleh orang yang mau mengurus sesuatu yang haram, seperti korupsi dan bisnis ilegal. Kalau begini, kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi asisten. Karena kita udah nggak punya kenalan di kepolisian dan pejabat tinggi di kota ini. Benar sekali kata Bu Isabel, kita tidak ada pilihan lain. Tapi saya bakal tetap membantu Clara. Saya tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan bisnis yang sudah saya dan Clara bangun dari lama. Ya Bu Isabel, dan saya akan selalu membantu Bu Isabel dan Bu Clara.
Guys, aku ada sesuatu yang mau kesampaikan ke kalian. Penting banget loh ini. Apaan sih, Sar? Pagi-pagi udah ada aja info yang mau disampaikan. Emangnya kenapa sih, Put? Biar nggak gabut loh kitanya. Bercanda, Sar. Emangnya mau bahas apaan sih, Sar? Kalau bahas gebetanmu lagi kita nggak mau denger ya, Sar. Aku nggak ada mau bahas dia ya, Jess. Ya siapa tahu, kamu kan random banget, Sar. Kadang bahas Budi lah, kadang bahas Pak Dadang lah, terus kadang kucing lahiran aja dibahas sama kamu. Diam deh kamu, Jess. Ya, ngambek. Ayo Jessica, Sarnya ngambek tuh. Aku kan bercanda doang, Sar. Ya udah, mau ngomongin apa sih, Sar? Udah nggak jadi, nggak mood. Ya udah deh, kalau kayak gitu aku aja yang cerita ya. Kalian tahu nggak? Sekolah yang namanya SD Negeri Dongeng. SD Negeri Dongeng? Oh, aku tahu. Itu kan sekolah yang elit banget itu kan, Jess. Sekolah elit? Kalian bahas apaan sih? Kok aku nggak ngerti ya? Ini loh, Put. SD Negeri Dongeng itu sekolah yang elit banget. Mana mewah banget lagi sekolahnya. Iya, aku juga sempet lihat. Ada murid di sana yang review sekolahnya di TokTok. Ya ampun, gila. Sekolahnya keren banget kayak istana nggak sih? Tahu nggak sih? Dari kelas 1 sebenarnya aku pengen banget sekolah di SD Negeri Dongeng. Kayak keren gitu aja kalau sekolah di situ. Ya ampun, ada-ada aja deh kamu, Sar. Sekolah di sini aja udah cukup kok, Sar. Fasilitasnya juga udah oke kan? Bener, Sar. Apalagi setelah Putri udah nasihin uang yang banyak ke sekolah kita. Makin keren gak sih sekolah kita? Ya tapi aku pengen aja ngerasain sekolah di sana. Katanya ya, di situ banyak ada cogannya tahu. Aku aduin ya ke Honey Body Sweetie-nya. Seru nih kayaknya. Apaan sih, Jess? Orang bercanda doang kok, bercanda. Tapi aku setuju sih sama kamu, Put. Sar, kalau kamu sekolah di sana ya, yang ada kamu bakal dibully sama direndahkan. Tipikal orang kaya itu, dia itu nggak mau ada orang yang nggak setara di dalam lingkungan sekolah dia. Itu mah mereka-mereka doang. Kalau Putri mah nggak kayak gitu. Kalau Putri mah emang beda, Sar. Cuman Putri doang, sultan baik hati yang mau menerima rakyat biasa kayak kita. Iya, sama King dan Queen juga. Kalian apaan sih? Bisa aja deh. Makasih banyak ya, Put. Kamu udah mau temenan sama kita dari awal kita masuk sekolah di sini. Iya, Put. Dari kamu cuma tinggal berdua sama nenek kamu, sampai kamu sekarang tiba-tiba punya orang tua, kamu masih mau loh temenan sama kita, Put. Teman-teman, aku temenan sama kalian itu ikhlas kok. Karena kalian kan yang nemenin aku di saat aku susah dulu. Jadi kalian jangan merendah kayak gitu ya. Putri. Oh, tiba-tiba banget deh, ampun. Siapa sih yang naruh bawang di sini? Alah, nggak usah bahas itu lagi. Kalian itu udah aku anggap kayak saudaraku tahu. Jadi kalau kalian perlu bantuan, jangan ragu ya bilang ke aku. Terharu deh. Iya, Put, pasti kok. Kamu juga ya, Put. Kita berdua bakal selalu ada kok buat kamu, Put. Bener tuh kata Sari, Put. Yes! Aku itu masih kesel banget sama kejadian yang kemarin. Yang diremehin sama orang yang gak dikenal itu, Vel. Iya sih, Vel. Emang nyebelin banget orang yang kemarin itu. Pantes sih kamu kesel, Vel. Yes! Bisa-bisanya orang yang kemarin itu ngebuat aku malu di mall kemarin. Emangnya siapa sih dia? Pakai ngomongin aku kampungan lagi. Yes! Sabar, Vel. Iya, Vel. Lagian kan kamu juga gak kenal sama orangnya itu. Biarin aja lah, Vel. Gimana aku bisa sabar kalau aku udah dibuat malu sama dia? Dimana aku taruh muka aku? Tapi bener kata Bara, Vel. Kamu juga gak bakal ketemu lagi kan sama orang itu. Tapi bayangin deh, orangnya itu jadi saudara kamu, Vel. Bakal gimana ya kamu, Vel? Yes! Aku banget punya saudara yang kayak gitu. Aku itu gak mau ya hidup sama orang seperti itu. Dasar menyebalkan. Kan bayangin doang, Vel. Yes! Kamu kalau ngomong yang benar, Bara. Gak ada yang sudi kalau punya saudara kayak orang itu. Yes! Loh, Vel. Mau kemana, Vel? Udah, biarin aja, Reksa. Capek banget gak sih hadapin Vel itu? Oh, bukan karena duit sih. Aku juga ogah ya bantuin dia, Reksa. Iya ya, habisnya kita butuh banget sih biar bisa belanja mewah terus.
Kamu ngerasa sesuatu nggak sih, Reksa? Ngerasa apa tuh, Bara? Soal Feli? Kok aku ngerasa ya, kalau Feli itu cocok gitu loh, saudaraan sama orang yang kemarin. Maksud kamu Feli jadi saudara tirinya gitu? Iya, habis mereka itu 11-12 gitu, tau nggak sih? 11-12 apanya? Kelihatan banget loh, Feli itu nggak ada apa-apanya dibanding sama orang yang kemarin. Dari yang kulihat ya, orang yang kemarin itu jauh lebih sultan daripada si Feli. Iya juga ya, dia aja punya kartu yang saldonya unlimited, Feli mana punya ya? Yang pantas dibandingin sama orang yang kemarin itu, ya cuman Putri. Kayaknya kekayaan orang kemarin sama Putri itu hampir sama deh. Ya sih, tapi ya aku ngerasa mereka itu cocok aja gitu loh. Cocok dari segi saudaraan, dari sinisnya, dari sombongnya. Cocok banget gak sih mereka berdua? Ada-ada aja sih kamu. Tapi kalau yang itu sih aku setuju ya, Bara. Kamu ngerasa juga kan? Iya, sinisnya doang yang mirip. Kalau sultannya sih enggak ya. Awas lo nanti didengar sama Feli, bisa ngelak nanti dia. Ih, takut banget loh. Kita mau ngapain nih sekarang? Kita baru aja dapet duit kan dari Feli. Mau shopping-shopping nggak? Mau dong. Shopping kemana nih? Ke mall gimana? Yuk. Tapi ini kan masih jam sekolah. Masa udah ke mall sih? Ya juga ya. Ya udah kalau kayak gitu kita ke kantin aja yuk. Kita shopping makanan. Boleh juga tuh. Yuk. Siapa sih orang kemarin itu? Kenapa menyebalkan banget dia? Dia orang paling sultan di negara ini. Gak mungkin. Yang paling sultan itu keluarga aku. Keluarga Felicia Tantrum. Tapi aku gak boleh terpengaruh sama orang kemarin itu. Tujuanku sekarang itu masih sama. Aku harus bisa mengalahkan Putri Sultan Abal-Abal itu. Orang kemarin itu gak ada apa-apanya. Pasti dia cuma bohongan doang kalau dia itu sultan. Artinya pasti juga fake. Dasar orang mencari perhatian. Semoga aja aku gak bakal ketemu lagi sama orang kayak gitu. Ini yang namanya SD Negeri Dongeng. Cool juga ya. Oke Kayla, you harus bisa jadi pusat perhatian di sini. Setelah I telusuri, sepertinya I sih yang paling tinggi kastanya di sini. Orang-orang lain itu gak ada yang setara sama I. Kira-kira I bakal dapat friends yang menarik gak ya di sini? Mari kita lihat deh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Nia, kenapa lama sekali sih ngomongnya? Ini masih pagi loh. Ya karena masih pagi Bu, makanya kita jadi ngantuk. Bener tuh Bu. Apa sih? Kita harus banget pagi-pagi masuk sekolah. Bu, kita lo udah bayar SPP mahal-mahal loh di sekolah ini. Harusnya kita bisa dong ngatur jadwal masuk kita sendiri. Emangnya kenapa kalian masih ngantuk? Kalian begadang ya kemarin? Enggak sih Bu. Loh, terus kenapa kalian? Kok ngantuk sekali? Ya masih kurang aja sih tidurnya. Kita boleh nggak tidur di sini, Bu? Ya nggak boleh dong. Ini sekolah tempat untuk belajar, bukan untuk tidur. So ngatur banget sih gurunya ini. Iya, padahal kita yang bayar gajinya dia. Duit gajinya dia kan dari SPP kita. Baik semuanya, Ibu punya pengumuman penting untuk kalian. Pengumuman? Pengumuman apa Bu pagi-pagi? Jangan bilang kita bakal study tour ke Singapura siang ini. Tapi seru juga sih. Ya enggak lah Mia, kan baru minggu lalu kita ke Singapura. Seru banget sih. Terus apa Bu pengumumannya? Cepetan dong kasih pengumumannya, lelet banget sih. Jadi anak-anak, hari ini di SD Negeri Dongeng, kalian bakal kedatangan murid baru. Murid baru? Tumben banget ya, kita kedatangan murid baru. Iya, jarang banget loh di sekolah ini kita kedatangan murid baru. Iya benar, ini kan sekolah sultan soalnya. Orang kampung mana bisa sekolah di sini. Terakhir kita kedatangan murid baru itu kelas 2 nggak sih? Yang orang tuanya itu pemilik apotek ternama di kota ini. Iya benar,
Kira-kira siapa ya yang bakal pindah ke sekolah ini? Penasaran deh. Bener, lebih penasaran orang tua yang punya apa sih? Secara kan, ini sekolah khusus anak-anak elit. Baik, silakan masuk murid pindahan. Silahkan perkenalkan diri kamu ya. Hi guys, perkenalkan, my name is Kayla. Hai, baru aja pindah dari Paris, and I akan menetap di negara ini. For your information, orang tua I itu punya bisnis skincare. Salam kenal ya everyone. Mia, itu bukannya orang yang berangkat naik helikopter itu ya? Iya, aku inget banget. Tadi kita sempat lihat kan kalau dia parkir helikopternya. Bener, cantik banget ya dia. Pasti orang tuanya kaya banget, kan punya bisnis skincare soalnya. Kelihatan banget orangnya dia tuh mahal dan sultan banget. Kira-kira berapa ya duit orang tuanya dia? Udah pasti triliunan gak sih? Bener. Mia, kita kayaknya harus temenan deh sama dia. Secara kan dia tuh orang yang kaya banget. Kita pasti bakal untung kan temenan sama orang kaya kayak dia. Setuju juga ya. Oke Nia, habis ini kita harus deketin dia. Setuju. Halo si kembarnya Mia. Kalian ada apa bisik-bisik kayak gitu? Nggak apa-apa kok, Bu. Hela, salam kenal ya. Itu anak yang berangkatnya pakai helikopter itu nggak sih? Ya ampun, aku sempat lihat helikopternya dia di parkiran tahu, mana dijagain lagi sama bodyguard. Keren banget ya dia, pasti sultan banget. Baik, yang ingin berkenalan dengan Kayla bisa nanti ya saat jam istirahat. Hari ini Miss akan menyampaikan pelajaran yang sangat penting. Kayla, kamu bisa duduk dulu ya sekarang. Thank you, Miss. Baik anak-anak, Miss akan mulai ya pelajaran hari ini. Good job, Kayla. Emang tepat banget keputusanmu untuk bawa helikopter yang paling mahal hari ini. Semuanya jadi ngomongin I. Gak perlu susah payah nunjukin kalau I ini sebenarnya rich. Tinggal bawa helikopter, langsung pada heboh everyone di sini. Oke Kayla, sekarang you tinggal nyari temen yang setara aja di sini. Kira-kira siapa ya? Kenapa sih orang-orang ngeliatin I? Wajar sih, pasti mereka terpesona melihat I. I kan yang paling rich soalnya di sini. Tapi I nggak boleh terpengaruh. I harus seleksi siapa aja yang boleh berteman dengan I. Hai, kamu Kayla kan? Yes, kenapa ya? Iyo, orang ini sepertinya nggak level deh sama I. I nggak boleh temenan sama dia. Dia nggak boleh deketin I. Salam kenal ya Kayla. Aku... Sorry, I itu nggak level kenalan sama orang kayak you. Loh, Kayla. Hatiku sakit ya. Gak level. Yuh, jijik banget deh dideketin sama laki-laki model kayak gitu. Nggak setara banget sama I. Pasti deh, orang tuanya itu cuma doctor or police. Nggak setara banget deh sama orang tua I. Hai Kayla. Mereka yang dari kelas I itu kan? Menarik juga ya penampilan mereka. Sepertinya mereka cocok buat dijadikan friends. Tapi I harus tahu dulu orang tua yang punya apa. Kalau orang tuanya hebat seperti orang tua I, baru I mau temenan sama mereka. Kenalin Kayla, aku Nia. Dan aku Mia. Kita berdua kembar loh. Infonya nggak berguna banget ya. Orang tua you berdua punya apa? Pejabat or berbisnis? I itu ya cuma mau temenan sama orang-orang yang setara sama I. Orang tua kita punya bisnis hotel.
Hotelnya ada di banyak negara loh, Kayla. Ada di Singapura, Malaysia, dan Thailand. Oke juga ya, you berdua. Kita boleh kan main bareng sama kamu, Kayla? Iya, kayaknya kita cocok deh, Kayla. Kenapa you berdua nggak main sama anak-anak yang lain? Why harus nyamperin I? Kita emang jarang aja main sama anak-anak yang lain. Kayak nggak setara aja gitu sama mereka. Iya, pada nggak nyambung. Kita juga males buat temenan sama yang lain, menguras energi. I see. Oke, you berdua boleh main sama I. Beneran? Kamu serius, Kayla, mau temenan sama kita? Of course, yes. You berdua itu udah setara sama I. Gak setara juga sih ya. Satu level deh di bawah I. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa temenan sama orang kaya kayak kamu. Kalau perlu apa-apa, bilang sama kita ya, Kayla. Kita pasti bakal bantu kok, Kayla. Alright. Kebetulan banget sih. I butuh bantuan kalian berdua. Gila aja, Kayla. Kita bakal bantu kok. Emangnya kamu perlu bantuan apa, Kayla? I itu punya tekad yang besar banget. I mau seluruh orang di SD Negeri Dongeng tahu seberapa kayanya I ini. Kalau kamu punya keinginan kayak gitu sih, kemungkinan besar nggak akan ada yang bisa ngalahin kamu di sini, Kayla. Bener banget. Semua orang juga udah tahu kali kalau kamu sekarang yang jadi orang terkaya di SD Negeri Dongeng ini. Gimana nggak makin yakin coba? Berangkat aja naik helikopter. Orang-orang itu pasti udah ngira kamu itu sultan paling kaya di sini, Kayla. Of course, yes. Tapi Kayla, kemungkinan bakal beda kalau kamu sekolah di sekolah lain. Why? Apa bedanya sama di sekolah lain? Di sekolah lain ya, ada yang jauh lebih kaya daripada kamu, Kayla. Siapa? Siapa murid di sekolah lain yang bisa menyaingi kesultanan I? Orang ini anak dari SD negeri swasta, Kayla. Apa? Ew, SD negeri swasta? Sekolah yang jelek itu kan? Iya, Kayla. Siapa dia? Siapa namanya? Namanya Putri Annabelle. Dia itu sultan banget, tau gak sih, Kayla? Putri Annabelle? Seberapa sultan sih orang itu? Aku pernah lihat di internet. Katanya ya, orang tuanya Putri itu punya 17 perusahaan yang nantinya bakal diwarisin ke Putri. Terus ya, Kayla, karena Putri ini anak tunggal, dia dijaga dan dikawal ketat sama bodyguard. Kalau sama bodyguard doang, saya juga bisa kali. Dia itu ya, punya 1000 bodyguard dan 1000 pembantu. Itu juga baru di satu rumah. Apa? Ini gila. Yang benar aja. 1000 pembantu dan 1000 bodyguard. Kalau nggak salah, Putri itu punya 17 atau 20 rumah gitu. Dan katanya luas banget loh rumahnya dia. Dia juga dikasih bekal puluhan miliar dalam sehari. Gak habis pikir deh aku, kaya banget ya keluarga dia. Mia, I mau bertemu dengan orang itu. Kamu mau ketemu Putri itu, Kayla? Iya, I itu mau nunjukin ke dia kalau I itu yang paling berkuasa di sini. I harus tunjukin sama dia kalau I itu orang yang paling kaya di kota ini. Kalian tahu nggak caranya biar I bisa ketemu sama dia? Kebetulan banget sih ya, Kayla. Sebentar lagi kita bakal ada pertandingan basket antar sekolah. Dan biasanya sih SD negeri swasta bakal lawan SD negeri dongeng, Kayla. Pertandingan basket? Kapan itu pertandingan basketnya? Kayaknya lagi 2 hari deh, Kayla. Jadi nggak sabar deh buat nonton pertandingan basketnya. Iya bener, mau cari cogan di SD negeri swasta. Mulai di sini juga banyak loh, padahal enggak ya. Cowok-cowok di sini itu pada sok cool semua. Mending kalau cakep. Nggak boleh gitu loh. Tapi bener juga sih. Putri, namanya kampion banget ya. Pasti nggak sesultan I sih dia itu. Oke, mission accepted. I harus tunjukin kesultanan I sama dia. Gimana guys videonya? Seru kan? Seru lah, kan ada aku soalnya. Mending kalian like dan share video ini sekarang sebelum aku tantrum ke kalian. Makasih ya. Feli, passwordnya. Iya.
ini.